Yang terhormat Bapak Barudin dan Pak Edi selaku narasumber pada pagi hari ini, yang sangat kami banggakan anak-anakku sekalian, siswa-siswi MTS Marim Jaya. Syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pagi hari ini kita bisa mengikuti kegiatan yang dilaksanakan pada pagi hari ini, yaitu apa tadi anak? Isra Mi'raj. Loh, Isra Mi'raj ya. Informasi tentang pelatihan tentang cara penggunaan internet dengan sehat. Ya. Salawat dan salam marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dengan wasiat beliau kita bisa mendapatkan yang hak dan baik. Baik anak-anakku, gimana pagi ini sudah siap? Siap untuk mengikuti? Pagi ini kita akan mengikuti pelatihan tentang internet. Jadi internet itu kebutuhan yang sudah merupakan kebutuhan yang sangat vital ya. Kalian setiap hari mungkin ada yang hampir lebih dari 12 jam kalian pakai HP ya. Jadi kebutuhan internet itu sudah merupakan kebutuhan sehari-hari. Iya pada? Betul apa tidak? Abotan HP ini internetan timbang. Apa internet saya Bu? Ya coba. Ya. Jadi internet itu sudah merupakan kebutuhan sehari-hari ya. Oleh karena itu dirasa sangat penting sosialisasi internet sehat ini supaya kalian bisa memanfaatkan internet secara bijak. Jadi ini sangat penting sekali. Setelah ini harapannya setelah ada sosialisasi ini nanti kalian bisa menggunakan internet dengan bijak ya, dengan cerdas. Mana sekiranya bisa membuat hal positif bagi kehidupan kita atau mengakibatkan hal negatif untuk kehidupan kita. Ya. Nanti pelatihan ini akan dipandu langsung oleh masternya ya. Yang akan disampaikan oleh satu Pak Barudin, yang kedua akan disampaikan oleh Pak Edi ya. Oleh karena itu anak-anak, ayo kita ikuti pelatihan ini dengan seksama sebaik mungkin supaya kita bisa mengambil manfaat dari pelatihan pada pagi hari ini ya. Yang posisinya belum enak, yang belum merasa posisi enak ya, belum PW, silakan cari bangku boleh posisi sing paling enak. Soalnya ini nanti pelatihannya mungkin kira-kira berapa jam Bapak Budi? Ada 50 jam ini nanti ya, ya. Jadi cari posisi yang paling enak biar nanti kalian bisa mengikuti ini dengan nyantai tapi ilmunya dapat ya. Jadi kita nanti akan bisa setelah pelatihan ini harapannya kita bisa praktek bersama-sama. Bapak Ibu juga perlu mengikuti pelatihan ini juga Bapak Ibu karena di rumah juga punya anak ya. Biar kita sama-sama bisa menggunakan media internet ini secara bijak. Barangkali begitu dan ucapan terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada Bapak Barudin dan Pak Edi yang sudah meluangkan waktunya guna mengamalkan ilmunya untuk kita di sini. Lagi kami ucapkan terima kasih. Kemudian sampaikan dari saya setelah pembukaan, terima kasih kami sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pojok sana dengar suara saya. Itu mana? Ya, kita tak antar Malaysia. Baik, sebelum kita akan melaksanakan kegiatan ini, halo. Sebelum kita laksanakan kegiatan ini, ada sebuah pengantar yang mengatakan bahwasanya salam itu ada
ada 3 macam. Ada berapa? Ada 3 macam. Sekali lagi, salam itu ada berapa? Ada 3. Ada 3 macam. Karena gestur saya ada 5. Gestur saya ada 5. Oh iya. Berarti alhamdulillah saya sekarang lagi ngomong sama orang-orang waras. Betul ya? Baik. Salam pertama. Halo semuanya dengar ya? Semuanya dengar ya? Ingat acara pagi ini akan diliput langsung di media sosial media online, yakni wartabron.com. Nanti bisa dilihat di websitenya, bisa dilihat di Facebook dari relawan TIK Pasuruan, bisa dilihat di Instagram, bisa dilihat di Twitter, dan tentunya ada channel YouTube dari relawan TIK Pasuruan yang akan kita informasikan tentang kegiatan pagi hari ini. Baik, salam itu ada berapa tadi? 3. Yang pertama adalah salam yang wajib dijawab, kedua salam yang tidak boleh dijawab, salam yang ketiga adalah salam yang tidak mengharap jawaban. Yang pertama, salam yang wajib dijawab pada waktu saya salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu wajib dijawab. Waalaikumsalam. Atau ada orang yang mengetuk rumahmu dengan suara yang sangat serak, itu pun wajib dijawab. Salam yang kedua saya tidak boleh dijawab adalah salam pada waktu orang sholat. Assalamualaikum, kamu jawab Waalaikumsalam, batal nanti. Tidak boleh. Dan yang ketiga, salam yang tidak mengharap jawaban. Apa itu salam pada waktu di jalan di kuburan? Nah, misalnya Assalamualaikum ya ahli kubur, ada jawaban Waalaikumsalam, pasti lari. Kemudian ciri orang stres itu ada 3. Ada berapa? 3. Ciri orang stres ada berapa? 3. Yang pertama adalah orang yang stres atau siswa yang stres, pelajar yang stres, pendidik yang stres, ya, itu dia cenderung punya penyakit sariawan yang menaun. Hari ini ada yang ternyata terkena sariawan. Waktu dia nanti stres gak perlu ngaku aja. Ada yang sariawan nggak hari ini? Alhamdulillah yang hari ini sariawan berarti dia stres. Ya. Ciri orang sariawan itu dia tidak mau untuk melebarkan bibirnya. Artinya apa? Ketemu temannya mau cucu, ya. Ketemu orang lain nggak pernah senyum. Orang yang nggak pernah senyum hari ini dan tidak mau senyum hari ini, dia termasuk orang yang stres. Juga mau malu metu Pak, aku tak izin Pak, tak senyum dewe ya ora. Ya. Ciri orang stres yang kedua adalah yang pertama apa tadi? Sariawan. Yang kedua dia cenderung mudah ngantuk. Mudah. Nah, sekarang kita lihat 1,5 jam ke depan. Kira-kira yang ngantuk pada waktu pelatihan itu biasanya termasuk anak-anak atau orang-orang yang stres. Tapi biasanya kurang tidur. Oh iya. Berarti orang stres. Nah ini emasnya sudah mulai ngantuk kayaknya. Ya, awas stres loh Mas. Ya. Ciri stres yang ketiga adalah dia terjangkit virus HIV. Apa HIV? HIV itu apa? Pernah dapat pelajaran tentang HIV? HIV itu kepanjangan dari hasrat ingin vivis. Apa? Hasrat ingin. Nah, biasanya pada waktu pelajaran sing biasanya sering, Pak, izin ilawengking gitu misalnya. Izin teng wengking, Pak. Izin mau ke jeding. Apa jeding? Yang sering izin pada waktu pelajaran.
Syukri ya, makasih. Sama-sama. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang biasanya sering izin ke belakang itu termasuk salah satu taktik apa jadi ciri orang amin. Baik, ada pepatah mengatakan kalau tak kenal maka tak. Sekali lagi ada pepatah mengatakan kalau tak kenal maka tak. Oke, tapi sebelumnya saya ingin ngetes konsentrasi kamu. Nanti pada waktu siapa yang nggak sesuai dengan instruksi, maka akan saya suruh keluar. Saya akan suruh maju. Pilihannya 3. Maju itu yang pertama, nyanyi. Gak iso nyanyi aku Pak, suara aku fals, ngomongnya aku fals. Guyu-guyu lo fals. Ya? Nah, aku gak iso nyanyi Pak, oke. Pilihan yang kedua boleh lah. Joget. Pak, aku ra iso joget Pak, awakku kau kabeh. Ya wis, yang ketiga gampang, nyawer. Nyakoni kancane 5.000 kan cukup gitu ya. Yes. Baik, kalau saya bilang merah nanti tepuk tangan 1 kali, bilang hijau tepuk tangan 2 kali, bilang apa? Kuning tepuk tangan 3 kali. Merah 1 kali, hijau 2 kali, kuning 3 kali. Yang kompak, coba merah. Pojok katak-katak mau bareng dulu, ambil dilirik kancanya itu ya. Yang kira-kira nanti apa? Ada aku, heboh banget tuh. Sekali lagi merah, hijau. 2, hijau itu kali. Lek boten kertas kali itu 2. Nggak bisa kedua berarti T. Merah, hijau, kuning, kurek, turun mari kuning. Maka konsentrasi. Sing salah Pak Edi dilihat kanan kirinya, yang salah langsung eksekusi taruh di depan. Oke. Ya, engkau korak-korak bareng-bareng. Iya, nanti ada istilah korak-korak berjamaah. Eksekusi. Saya ingin tanya nanti, kenapa dia nggak fokus? Padahal ada nama lagu yang nyanyi lagi tetap fokus 1 titik ya. Yang benar. Baik, loh ini buat dijilat kayaknya. Mbak, bawa kemana Mbak? Stres. Keluar tanpa gini-gini, langsung keluar dengan sendiri. Baik. Oh nyari bangku, nggak tempat bangku tadi. Ya boleh lah. Satu bangku tempat duduk biasanya 400.000. Jelas. Kok centel dulu, saya ulangi. Merah. Sih gak ketemu apa kan? Lebih salah. Orang yang nggak berani menghadapi hidup itu nggak boleh hidup. Ya, sekali lagi. Hijau, kuning, itu apa-apa. Baik, tepuk tangan dulu. Pada waktu saya bilang halo, jawabnya adalah. Pada waktu saya bilang halo, jawabnya adalah. Pada waktu saya bilang hai, jawabnya adalah. Oke, sekarang saya ganti deh. Kalau saya bilang cinta sama saya, loh, kita harus mencintai dan menyayangi satu sama lain bersama Allah, benar ya? Oke, pada waktu saya bilang sayang, jawabnya adalah cinta. Pada waktu saya bilang cinta, jawabnya coba kompak kan? Kemarin kita beberapa kali sudah keliling dari sekolah atau madrasah ke madrasah yang lain. Coba, saya ingin di sini lebih kompak gitu ya. Karena saya yakin orangnya di sini kompak-kompak ya. Bahkan dari sekitar namanya juga kompak. Cukup kompak. Oke, semuanya. Guys ya. Mau kemana Mbak?
aja dikeluarkan abangnya biar aura-aura negatifnya keluar, yang masuk adalah aura yang positif. Ya, betul ya? Oke, sayang. Cinta. Sayang cinta. Sayang cinta sayang. Sayang cinta sayang cinta. Apa beda Ciliman? Sayang cinta sayang cinta sayang cinta. Cinta sayang sayang cinta sayang sayang cinta cinta sayang. Iki apa? Jawab apa belum jerit ya? Bukan jerit, jawab. Ya, jawab bukan jerit. Baik, sekarang coba yang halo deh, halo paling mudah. Kalau cinta sayang lebih lebih susah, saya bilang halo aja. Halo. Hai. Halo hai. Hai halo hai. Halo hai halo hai halo. Hai halo hai halo hai halo 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 hai. Tuhan, benar tidak gitu. Izinkan saya nanti pada waktu saya panggil MPS Ma'arif Duren Sewu, kira-kira ada singkatan nggak? Apa? MPS? Madu. Cie madu cie. Manis kayak saya. Oke, MPS Madu. Oke lah, siap lah. Pada waktu saya panggil MPS Madu, kira-kira jargonnya apa? Jargon itu sama dengan gel. Iya itu bukan lagu satu album, tidak. Kapal 5 bisa jam gitu. Iya itu cukup kata-kata semangat. Contoh, MTS pada waktu kita di SMP contoh. SMP itu atau di mana gitu. Ya, peduli bang misalnya, berprestasi untuk umat contoh itu. Kalau di sini kira-kira apa? Sukses luar biasa. Iya, sukses biasa di luar ya. Sukses luar biasa. Luar biasa ya. Baik, sukses luar biasa. Coba saya ulangi. MPS Madu. Sukses luar biasa. Nah, kalau sukses itu biasanya tangannya gimana coba? Sukses. Sukses gini. Oke. Ya, luar biasanya. Luar biasa. Oke. Luar biasa. Boleh lah. Itu namanya demokrasi, bener ya? Sukses. Luar biasa. Coba, semuanya harus ikut situ. Coba sekarang. MTS Madu. Sukses luar biasa. Luar biasa. Bacot. Atau gini. Luar biasa gini. Oh, ke bawah. Oke, coba. Habis itu diikuti dengan tepuk tangan yang meriah. Sukses, sukses, luar biasa, tepuk tangan yang meriah ya. Oke, MTS Madu. Sukses luar biasa. Kalau mati nggak stres naik. Ya, gini. Habis itu tangan. Bagi yang di kanan kirinya ngantuk atau tanda-tanda kehidupannya sudah mulai hilang. Yes, luar biasanya boleh diganti gini ya. Sukses luar biasa gitu. Lo masih ngantuk mah. Ojo murang-muring. Guys. Oke, MTS Maju. Baik teman-teman, sebelum nanti saya akan melanjutkan pembelajarannya, akan melanjutkan materinya, saya akan melakukan kontak belajar nih. Apa kontak? Kontrak belajar. Apa namanya? Yang punya tangan kanan, angkat tangan kanannya bilang hu. Sambil lambaikan, ayo. Suaranya. Sekali lagi yang punya tangan kanan, angkat tangannya sambil lambaikan bilang hu. Yang punya tangan kiri, yang punya tangan kiri angkat tangannya sambil bilang hu. Oke, sekarang tangan kanannya diletakkan di pundak teman kanannya. Kano wis kebayang ngono. Ayo mas, diikuti mas. Tangan kanan mas, tangan kanan. Tangan kanannya diletakkan di pundak teman kanannya. Kemudian habis ini ditepuk ya, ditepuk bukan ditapuk ya. Beda antara tepuk dan tabuk. Ditepuk saja dan ikuti kata-kata saya. Ya,
Friend. Ikuti, friend. Hari ini kita akan belajar bareng-bareng bagaimana inspirasi digital untuk milenial. Untuk itu, friend, awas lo ya, hati-hati lo ya. Ojo ngantuk, ojo ngapa-ngapain, ojo nguyah-nguyuh ae. Lek duwe HP dipateni, lek gak bisa dipateni, friend, kudu siap dikena doorpress. Oke, friend, aku peduli padamu, friend. I love you, baby. Oke. Sekarang angkat tangan kiri, letakkan di pundak teman kirinya. Pembalasan lebih kejam dari pembunuhan. Wah. Kamu apa jenenge? Barokah banget mau butuh isi bubar tuh. Ya, ikuti, friend. Terima kasih. Matur thank you. Syukran. Cie telah mengingatkanku. Kamu teman terbaik, bukan? Aku janji akan bersungguh-sungguh. I love you, baby. Nanti kalau diajak ketawa terus, ya kan? Stres tenanan nih, boleh. Ya, ajak sampai nguyah-nguyah ya. Stres, baik. Ada pepatah mengatakan kalau tak kenal maka tak sayang. Kalau saya nggak kenal maka nggak ngapa-ngapain. Pepatah itu kan mengatakan kalau tak kenal maka tak. Kalau saya nggak kenal maka nggak ngapa-ngapain. Coba kamu sama orang lain yang nggak kenal, nggak mungkin ngobrol ya kan? Paling memang ngobrol. Benar ya? Baik, perkenalkan nama saya tetap tidak pernah saya rubah mulai kecil sampai hari ini. Saya nggak berani merubah buat kualat ya. Ini kok. Baik, tidak apa-apa lah. Loh, kok foto ini bisa digawe? Ada apa dengan foto ini? Terlalu tampan untuk dilupakan. Baik, nama saya nggak pernah saya rubah di atas itu. Bahrudin Double D. Ingat tahun 2024 pilihan presiden, maka ingat saya. Ya, pilihan presiden yang akan datang 2023 atau 2024? 2023 itu atau 2025 itu ingat saya, pasti ingat pilihan presiden. Permasalahannya apa? Apa kaitannya? Gak ada kaitannya. Saya ingat-ingat aja ya kan. Diingat-ingat kan boleh ya kan? Gak boleh. Gak ada kaitannya dengan pemilihan presiden, gak ada. Cuma boleh diingat. Baik, saya adalah ketua relawan PIK Kabupaten Pasuruan. Modelnya begini ini tapi nggak ada model mana. Saya sebagai seorang headmaster, kebetulan teman seperjuangan dari Bu Hasanah. Saya sebagai seorang kepala sekolah. Percaya model begini kepala sekolah. Paling misuh-misuh nih jeruk. Misuh aku tenanan ya. Kenapa nih misuh? Saya itu tidak pernah misuh. Seumur hidup saya nggak pernah misuh. Paling misuh menurut Aisyah. Master of Ceremony, saya sebagai seorang Master of Ceremony. Apa itu? Bahasa Madura itu MC. Baik, hari ini sudah bertemu dan undangan untuk hormati. Nah, ini contoh. Itu contoh MC yang benar. Nah, kemudian saya sebagai seorang trainer. Apa itu trainer? Pernah kena apa? Pernah dengar kata outbound? Outbound. Ada yang belum pernah dengar? Ada yang belum pernah dengar kata outbound?
Oke, dengarkan mas sekali lagi. Outbound sudah dengar? Lah belum dengar tak ulang lagi gitu loh. Apa ada yang masalah dengan pendengarannya? Tapi ini, waduh, Roro gak angkat tangan sini ya. Guys, saya adalah fasilitator, bolehlah fasilitator atau pemandu. Pemandu apa itu? Nah, ini nanti kita coba lihat lagi. Ini tahun 95 saya lagi ganteng-gantengnya ya kan, sudah mulai menebarkan aura-aura positif dari keartisannya itu ya. Meskipun biasa lagi barongan ya. Ya, orang desa. Wong tenanan duwe desa, wis desa ya kan. Jarang katokan. Tapi pakai celana. Gue buka enak plus. Yo kan biar sih ngono toh. Ingusan. Tahun 98 saya dipaksa keluar oleh kepala sekolah saya dari Madrasah Sanawiyah. Karena belum terbaik kita akusan. Hanya dipaksa keluar 2001 saya dipaksa keluar oleh sekolah saya kembali. Kepala sekolah gak kerasan kalau baru di modelnya atau setelah 2001. Gue masih coba telak gue deh. Wes mari kayak dulu bahaya ya. Tahun 2007 saya kembali dipaksa keluar oleh rektor saya. Sebenarnya 2005, tapi karena saya orang desa dan belum punya uang untuk nebus itu untuk bayar, maka baru bisa bayar 2007. Ini tahun 2017, yang ini baru, yang paling ganteng ini 2019. Coba, oke, tolong teman-teman di ke bawah mimpi nanti ya. Karena nanti ke bawah mimpi bahaya loh. Baik, ini kegiatan saya. Nah, seperti yang saya bilang, saya adalah tergabung, kita relawan TIK Pasuruan itu tergabung dalam komunitas penggiat TIK Jawa Timur, termasuk Pak Edi. Ya, kemudian saya sebagai seorang public speaking. Apa itu public? Public itu yang biasanya kalau hari raya itu ada tulisan pengguan, itu namanya public. Public ya. Kalau public ya. Public. Oh, berarti salah pendengaran saya. Nah, pikir itu loh public pengguan bukan ya? Public itu apa? Halo. Bahasa Inggrisnya public, bahasa apa? Public itu bahasa Madura sebenarnya. Ya, apa public itu? Umum. Ya, apa public itu? Speaker itu? Speaker bikin acara. Assalamualaikum. Oh, speaker umum ya. Menjadi seorang speaker umum kan? Speaker itu berbicara, juru bicara depan umum. Kayak seperti ini namanya public speaking. Kemudian trainer outdoor. Nah, ini yang saya bilang tadi, saya seorang trainer, juga trainer indoor. Nah, di belakang yang cewek cantik warna merah itu adalah saya yang paling menawan di antara yang lain. Kata saya. Nah, ini nggak kelihatan sayangnya. Instagram saya Bahrudin Elsam. Kaget apa? Kemudian Twitter saya tetap Bahrudin Elsam. Apa gunanya? Kita sebagai seorang yang benar-benar harus menjadi seorang publik, maka kita dalam berposting sesuatu itu harus mengandung nilai positif. Nah, kegiatan hari ini akan kita unggah di media sosial pribadi, akan kita unggah di media sosial relawan TIK Pasuruan, dan kita unggah di websitenya Warta Bromo, dan kita bisa lihat nanti pada waktu sudah saya kirimkan linknya. Baik teman, uang desa tapi tidak harus menjadi seorang yang tetap ada di desa. Kita harus terus berkontribusi dan terus berkembang. Ini bersama Dinas Kominfo Kabupaten Pasuruan, bersama Dinas Kominfo Jawa Timur, saya juga sebagai seorang
kita bersinergi dengan Kapolres Pasuruan, kemarin kita juga bersinergi dengan Polda Jatim. Jadi komunikasi itu tidak harus orang kota yang punya, tapi orang desa pun bisa merambah ke kemana-mana. Baik. Bentar. Oke, internet akan mengubah dunia. Ini teman-teman, sekarang pengguna Facebook itu lebih dari 1 miliar yang sudah login. Ya, 1 miliar yang sudah login. Sedangkan pengguna yang lain YouTube itu 4,5 miliar. 4,5. Berarti paling banyak mana antara Facebook dan YouTube? YouTube ya. Nah, kemudian yang menggunakan Messenger dan WhatsApp itu ada berapa di sana? 41,6 miliar. Berarti berapa? Lebih banyak mana? WhatsApp dan Messenger. Artinya, kalau kalian bisa memanfaatkan dari yang banyak digunakan ini, maka kalian bisa produktif dan bisa menghasilkan. Contoh, Pak, aku biasanya jalur saku nanggone wong tua, Pak. Oke, tidak apa-apa, memang dikasih jatah kewajiban orang tua untuk memberi uang saku. Bagaimana caranya kalian produktif, bisa menghasilkan sendiri tanpa harus menjagakan menjagakan tanpa harus menunggu pemberian orang, itu produktif. Bagaimana internet yang sudah ada ini bisa digunakan untuk hal-hal yang positif, dibuat untuk media pembelajaran, dibuat untuk kerja kelompok bareng dan lain sebagainya, itu lebih produktif bagi kalian daripada melihat hal-hal yang tidak diinginkan seperti channel-channel YouTube yang tidak mendidik. Nah, selanjutnya teman-teman, saya ajak teman-teman ya, karena kita seumuran. Ya, buat saya baru 13 tahun, lebih sedikit dikali berapa gitu, terserah kalinya pakai gitu, tidak apa-apa. Nah, selanjutnya, sekarang penduduk Indonesia ini sudah mencapai 171,17 juta jiwa. Berapa? Ulangi, berapa? 171 juta jiwa. Sedangkan mohon maaf, jumlah penduduk Indonesia ini mencapai 264,16 juta jiwa. Sedangkan yang melek IT, yang melek internet, yang bisa menggunakan internet, yang bisa mengoperasikan internet itu baru 171,17 juta saja. Yang lain kok gak iso ngakses internet, Pak? Ada apa? Ada ML. Ada apa? Ya. Yang kemungkinan yang pertama adalah dia orang tua yang nggak bisa operasikan HP Android, ya, Android, atau dia yang berada di wilayah yang tidak terjaring internet, susah untuk akses internet, susah beli paketan nggak gawinnya, nggak ada gunanya. Selanjutnya, nah, hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia tahun 2018, yang paling banyak penggunanya itu adalah di tingkatan 10 sampai dengan 19 tahun, termasuk dari kita, dari kalian ini, itu mencapai berapa? 91%. Dan ini mencapai 66,2% umur 10 sampai 14. Artinya, hal yang paling rentan untuk penggunaan internet adalah umuran SMP sampai dengan SMA. Nah, selanjutnya, media sosial paling populer di Indonesia yang pertama adalah Pacek Bohong. Ya. Yang kedua adalah Instagram, IG. Yang ketiga adalah YouTube. Ya, Pak? YouTube, ya. Nah, sedangkan yang lain ada
kapasitas itu. Nah, kita sekarang dalam generasi yang ini, generasi yang update. Pak, kita harus terus update, Pak. Nggak boleh ketinggalan. Oke, saya paham. Tapi ini generasi yang serba cekrek. Ya, alasannya ada undangan reunian. Ada undangan reunian. Tapi apa yang terjadi? Reunian apa? Benar reuni. Kita bercerita dengan teman kita satu sama lain, sambil mengenal satu sama lain. Ataukah dalam reuni itu kita sibuk dengan HP sendiri-sendiri? Foto panganan nih, wih panganan ini keren guys di acara reunian. Foto bareng, ya Allah, aku paling ganteng ya Allah. Gitu. Ini contohnya, best friend forever. Ada yang membuat update status di FB. Ya, best friend forever. Yang satunya lagi bilang, aduh, di foto ini aku kelihatan jelek ya. Ada lagi yang bilang, apa? Buset, waktu foto aja ngumpul, habis itu apanya yang reuni? Foto aja yang ngumpul, habis itu sibuk dengan HP sendiri-sendiri. Apa yang dibilang reuni sekarang? Makanya dibilang perilaku kita adalah perilaku update status. Update status. Nah, selanjutnya ini perilaku yang kedua adalah selektivism. Apa selektivism itu? Adalah fenomena orang merasa telah melakukan sesuatu ketika telah men-share atau mengklik terkait satu informasi tanpa melakukan tindakan. Contoh, ada gempa nih. Ada gempa. Rame-rame membuat hashtag. Ngerti hashtag ya? Yang pagar itu pagar. Hashtag save ya, atau pray for Manado, pray for Ambon. Kita masih di situ, tapi nggak pernah melakukan apa-apa. Nyumbang orang, hanya sekedar like, nge-share, selesai. Tanpa harus mendoakan beneran atau seperti awal dewi sudah apa partisipasi hashtag. Emang hashtag sudah bisa dimakan ya kan? Nah, ini perilaku kita saat ini. Kemudian apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan untuk itu? Apa kira-kira? Setelah kita punya internet, itu apa yang bisa kita lakukan? Saya bawa, mohon maaf, cuma bawa satu. Ini ada kaos dari Cybercrash Indonesia, terima kasih. Ini di yang mampu nanti yang bisa menjawab saya kasih deh nggak apa-apa. Kebetulan kalau ke saya pakai lengan saja ya, nggak cukup bisa. Kalau ada cukup kan. Baik, apa yang bisa kita lakukan dengan internet itu? Angkat tangan, pakai apa? Ya. Berdiri. Tepuk tangan untuk kawan kita dulu. Tepuk tangan. Jangan berdiri sama saya. Saya simak. Ayo, tidak apa-apa. Lo ini di live streaming itu artinya nanti bisa dilihat oleh ribuan dari teman-teman kita seluruh Indonesia. MTS hari ini MTS kali ini di live streaming dan akan dilihat ditonton oleh seluruh relawan TIK Indonesia yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Ayo, maju, bismillah. Baca Yasin 3 kali. Ya, apa we can what can we do? Apa yang bisa kalian lakukan untuk hal ini? Berarti lebih bagi sekolah internet itu apa? Browsing. Browsing.
Pak Edi bisa di sondrek. Nah ini sih. Mudah-mudahan juga. Ini karena M. Mudah-mudahan juga. Terima kasih. Baik, akan kita lanjutkan. Literasi dasar bagi kita itu yang pertama adalah literasi baca tulis. Ini yang sudah digembor-gemborkan oleh para pejabat bahwasanya kita harus punya literasi. Kemudian literasi numerisasi, literasi sains, literasi digital yang kita laksanakan hari ini namanya literasi digital. Kemudian literasi finansial tentang bagaimana cara mendapatkan uang, bahasanya. Kalau yang di rumah yang biasanya diulangi jenis literasi ya. Nah ini literasi, beda antara literasi dan literasi. Kemudian literasi budaya dan kewarganegaraan. Akan ini coba kita. Nah, 8 kemampuan yang harus kita punya di era digital ini adalah kemampuan mengelola identitas personal. Jangan sampai gara-gara identitas di sini pakai kartu pelajar nggak? Belum. Ada yang sudah punya KIA? Kartu identitas anak? Belum, nggak ada ya. Ada yang sudah tahu bahwa nama kamu sudah masuk KK? Oke, rata-rata sudah punya ya. Nanti saya akan jelaskan. Yang kedua adalah kemampuan melakukan pencarian informasi. Kita sudah bisa mencari informasi melalui internet browsing, melalui Google dan lain sebagainya. Itu namanya browsing pencarian informasi. Kemampuan mempelajari peralatan digital, contoh apa? Peralatan digital, handphone, kamera, laptop, komputer, PS, radio, pokok digital. Baik, halo, sayang, ulangi sayang. Ini kayaknya banyaknya stres ini, Mas. Ini kasih Allah Akbar. Sebelik nih kunan itu. Astagfirullahaladzim itu Mas. Kemampuan mengoptimalkan layanan digital. Contoh digital itu kita bisa mengoperasikan. Kemudian membuat konten digital, hal-hal yang berbau positif, ya, status positif, akun-akun positif, itu namanya membuat konten digital. Kemampuan membuat aplikasi digital, contoh membuat media pembelajaran. Kemarin anak pandaan ini orang pintar loh. Orang pintar kemampuan TIK-nya luar biasa, tapi disalahgunakan. Dia bobol website Kemendagri. Niatnya apa? Pengen jajalin kemampuannya, ilmunya. Akhirnya apa? Ditangkap oleh polisi, oleh Polda, oleh kepolisian Republik Indonesia. Gara-gara kemampuan digitalnya tidak dimanfaatkan dengan benar. Anak pandaan. Nah, selanjutnya pada waktu kita sudah berselancar di dunia maya, apa sih ancaman yang akan kita dapat? Iki kono ngarep kabeh to, Mas. Apa jenenge? Karena ada larang-larangnya. Jawab Pak, terus lanjut aja. Baik. Ancaman dunia maya. Pada waktu kita sudah ada yang kenal maya. Ada yang kenal maya? Kenal ya? Iya. Jadi dunia maya. Dunianya maya maksudnya begitu. Yang pertama adalah kecanduan. Apa yang pertama? Kecanduan. Kecanduan apa? Nah, ini akan kita lihat. Siapa yang suka main game online? Misalnya Free Fire, ML dan lain sebagainya, banyak game online. Nah, ini saya berikan informasi kepada kalian. 2 kecanduan smartphone, 2 pelajar di Bondowoso alami gangguan jiwa. Ini kecanduan smartphone gara-gara dia main game online. Karena pada waktu main game online, otak
ternyata tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dia kerjakan, tapi lebih banyak diperas. Sehingga apa? Lama kelamaan dia akan mempengaruhi frekuensi berpikirnya. Nah, ini yang satu anak SMP, yang satu anak SMA. Yang anak SMA pada waktu diambil HP-nya, itu apa yang terjadi? Dia akan bisa membahayakan nyawa yang ngambil HP pada waktu dia asik main. Yang kedua, anak SMP, dia diambil HP-nya pada waktu asik main online, diambil HP-nya sama orang tuanya. Apa yang terjadi? Dia bisa saja merusak semua benda yang ada di dalam rumahnya. Dan itu tidak terjadi 1-2 kali, sering dan hampir tiap hari seperti itu. Maka akhirnya yang paling baik adalah dipondokkan di rumah sakit jiwa. Mondok di rumah sakit jiwa. Yang kedua, ini berita beneran. Kalau nggak percaya bisa di browsing. Ini news, ya, Liputan 6. Ini ada videonya, bisa dilihat kalau nggak percaya. Kemudian berikutnya adalah kecanduan game. 4 remaja dibawa ke rumah sakit jiwa. Ini di Grogol. Ini saya nggak nakut-nakutin. Banyak yang sudah mengalami gangguan jiwa gara-gara bermain dan kecanduan game online. Kecanduan, bahasanya adalah kecanduan. Lumayan ya kan, bisa mondok di rumah sakit jiwa. Nah, ini yang baru. Anak di Bojonegoro, kecanduan handphone, anak 10 tahun dibawa ke rumah sakit umum daerah RSUD. Baru 10 tahun. Dia nggak bisa ngapa-ngapain anak itu. Emosinya nggak bisa dikendalikan pada waktu sudah marah. Baru anak 10 tahun. Iso-iso mencolok-mencolok nanggone pager ya kan. Lagi ketek. Nggak ada ya mungkin. Ya paling marah-marah, emosinya tidak terkendali sehingga orang tuanya khawatir, dibawalah dia ke rumah sakit gara-gara kecanduan game online. Boleh kita bermain tapi harus diatur waktunya. Banyak hal-hal yang ini saya ambil satu contoh saja. Yang kedua adalah cyberbullying. Apa? Cyberbullying. Bahasa Madura bullying. Tapi bahasa diserap jadi bully. Ayo, siapa sing biasa bully kancane? Weh, nggak usah tunjuk, nggak usah saling tunjuk. Sing rumangsa. Yang rumangsa biasa bully temannya. Ini nanti tak tunjukkan ya. Yang biasa dibully siapa? Yang biasa dibully. Yang biasa. Yes. Tak tunjukkan biar kamu punya senjata. Loh benar. Tak tunjukkan biar kamu punya senjata dan yang bully itu kapok luar biasa. Apa cyberbully itu? Sebuah perilaku yang melecehkan atau merendahkan seseorang, kebanyakan menimpa anak-anak dan remaja yang dilakukan melalui media digital. Ada yang biasa membuli di media digital, Facebook atau apa, itu mengilokkan kancanya. Banyak ya. Sing ilok-ilok kancane nang ngene Facebook. Misuh ning ngene Facebook. Alhamdulillah. Patut bersyukur. Hari ini mudah-mudahan istiqomahnya tobat ya. Berikut tindakan yang perlu dilakukan jika menjadi atau menemukan cyberbully. Kamu kalau dibully, bagus WhatsApp ursilatul aluni akhir itu muncul ya. Nah, simpan atau cetak bukti cyberbully, screenshot. Kalau pakai Oppo itu pakai jari 3 cukup. Ini bukan tidak ada royalti loh, maaf Oppo, mohon maaf, hanya sekitar mempermudah. Yang kemudian identitas pelaku cyberbully. Setelah ketemu kamu screenshot, siapa akun yang ngejek kamu atau mengilokkan kamu itu, atau yang membuli kamu, screenshot. Nah, mintalah pelaku cyberbully untuk menghentikan aksinya. Kamu kirim ke dia, bilang, Mas atau Mbak, friend, mau nggak kamu menghapus akunnya? Kalau enggak, saya pertama akan laporkan ini screenshot akan saya laporkan ke orang tua. Orang tua, orang tua kuat ya mbak aku Mas, lapor nang guru nih gak mentas gak apa-apa,
ke polisi terdekat, pasti akan diproses. Nggak melihat umur, ya, nggak melihat umur. Ya, yang terakhir ini, hubungi pihak kepolisian. Jika cyberbullying sudah mengarah ke tindak kekerasan, pemeriksaan seksual, segera hubungi pihak yang berwajib. Kalau cyberbullyingnya itu parah sekali, wis dijalu itu gak gelem, disadar gak gelem, langkah terakhir adalah kita berikan bukti-bukti itu dibawa ke kepolisian. Pasti akan ditindak. Nah, mulai saat ini yang biasa membuli teman yang dibully itu sudah tahu caranya. Untuk itu jangan sekali-kali khawatir lek gak terima. Lek gak terima, orang tua gak terima, pasti akan dilaporkan. Aku hantam. Nah, kalau itu terjadi, kamu rugi. Yang rugi adalah kalian. Nanti kita lihat berapa hukuman untuk cyberbullying. Nah, kemudian cara orang yang kena cyberbullying itu, dia cenderung akan kepercayaan dirinya akan menurun, depresi, menyendiri karena metu dilokno, ya kan? Misalnya, wis elek ireng mentutan misalnya. Lah kok di KPKP bullying. Apalagi sampai kekerasan kemarin terjadi di salah satu siswa SMP itu membuli temannya, cowok sama cowoknya sih. Ada 5 orang yang bully di video, parahnya di video. Kemudian videonya itu disebar di media sosial. Nah, si anak yang dibully tadi itu dipelorot jenenge celananya. Dalam kondisi mudul itu di video, diupload ke media sosial. Orang tua nggak terima, dilaporkan, dicari 5 anak ini. 5 anak yang dicari, akhirnya masing-masing anak dijatuhi mondok di lapas 1,5 tahun. Makin kenapa? Lumayan, makan gratis di sana. Turu wis ora bayar, wong tuane sing bayar. 1,5 tahun. Gara-gara apa? Dia ngupload video bulian, di-share ke media sosial, di-share ke WhatsApp, akhirnya orang tuanya tahu, dicari siapa namanya, diproses lewat jalan mediasi gak kena, akhirnya sudah terpaksa harus dipondokkan 1,5 tahun di penjara. Merasa asing biasanya, malas membuka tidak mau masuk sekolah karena bermasuk sekolah di luar mesti iki mana jangkau misalnya. Iki mana? Tidak menurut demikian. Kalau ada yang seperti itu, bagi yang senang biasanya kamu kena bully, itu segera ingatkan. Kalau enggak, kamu rekam, enggak apa-apa. Nah, ada yang suka mengatakan nih, apamu kok bilang sampai lemu, ada enggak? Orang sing seneng ngilangno kancane, laupang muone ada enggak? Saya ini bukan seorang yang gemuk, ya kan? Saya langsing sebenarnya. Pada zamannya. Pernah langsing maksudnya. Ya, pada zamannya pernah langsing. Ojo sekali-kali ngilangno kancane. Awakmu lho wireng, lemu, ngentutan, pelek. Kok di KPKB lho. Yang berbau body shaming, yang berbau body, berbau awak, itu adalah termasuk tindakan yang tidak menyenangkan. Itu ada pasalnya kalau diurus. Ada pasalnya. Selanjutnya pelanggaran privasi. Setiap data elektronik maupun non elektronik, baik tersendiri ataupun dikombinasi dengan data lain, akan dapat secara unik mengidentifikasi individu atau orang tertentu. Contoh, kamu ada kakak ya, ada kakak pinjam orang tuanya, kakak tadi difoto, diupload lah, diupload di media sosial. Guys, ini lo kakakku guys. Maksudnya pamer. Padahal di sana ada data pribadi yang nggak boleh diketahui oleh orang lain. Ini namanya kamu sudah melanggar data privasi.
Nggak boleh ini. Berapa banyak data pribadi diri sendiri atau milik orang lain yang secara sadar atau tidak sadar telah kita sebar luas di internet. Sebar data pribadi di sosmed, upload KTP ke internet, ini nggak boleh. Haram hukumnya. Ya, karena apa? Kamu akan terancam. Pada waktu data identitasmu itu sudah disebar ke dunia maya, maka itu akan bersifat abadi. Kamu pernah ngupload foto, kemudian tahu nggak siapa yang download foto? Berapa banyak yang download foto? Berapa banyak orang yang telah download foto? Tidak tahu? Maka foto yang sewajarnya saja. Akun yang paling saya biasanya orang yang minta pertemanan ke saya itu yang paling pertama saya lihat adalah nama. Nama lebay itu nggak akan saya follow. Full back maksudnya. Contoh namanya Miftahul Jannah. Ananda sayang kamu selalu. Ada yang masih menggunakan media sosial begitu? Akun. Mulai saat ini bertobatlah. Karena apa? Nanti kami ini setelah ini akan SMA. Setelah SMA akan masuk dunia kuliah atau dunia kerja. Statusmu adalah harimau. Nanti akan saya tunjukkan videonya. Gara-gara statusnya tidak diterima oleh perusahaan besar, gara-gara status. Namanya harus nama sesuai dengan nama aslimu. Boleh tambahan sedikit tapi jangan terlalu lebay. Elba, seperti tadi, Bahrudin Elsam. Elsam itu ngambil dari nama orang tua laki-laki saya. Nama saya tetap Bahrudin, tapi Elsam adalah nama dari orang tua kandung saya. Itu harus sesuai. Fotonya juga sesuai. Fotonya foto orang lain. Kate akun sisa. Nah ini aku males sih kate konfirmasi. Nah, nanti kita tunjuk. Nah, selanjutnya data pribadi, cara mengatur privasi kita di layanan Google. Setiap kamu, misalnya ya, setiap kamu menghidupkan, ada Facebook itu biasanya minta hidupkan lokasi. Benar ya? Pernah? Kamu iyakan, terus itu pada waktu offline itu akan bisa dilacak oleh Facebook. Awakmu gak online itu sudah dilacak, apa mana online? Kita diminta konfigurasi tentang lokasi kita, share lokasi oleh Google. Caranya begini. Masuk di pengaturan, kemudian akun sinkronisasi, masuk di Google, 3 kelola akun Google Anda. Nah, selanjutnya yang keempat, kelola data personalisasi Anda, kelola kontrol aktivasi Anda, dan keenam informasi perangkat digital. Nah, ini artinya pada waktu kamu nggak ngatur gitu, HP-mu bisa dilacak oleh semua orang. HP-mu bisa dilacak oleh semua orang dari akun Facebook. Karena sekali kamu mengiyakan permintaan Facebook untuk share lokasi, maka selamanya tidak akan bisa dimatikan. Selamanya bisa dilihat oleh orang lain. Paham ya? Baik. Selanjutnya predator atau bedapi online. Nah, ciri predator seksual ada di sekitar kita. Kamu pernah nggak? Ada yang punya adik yang masih umur setahun atau di bawahnya? Ada. Nah, contohnya kamu punya adik yang masih di atas 1 tahun, di bawah 1 tahun, itu lagi lucu-lucunya yang kayak saya gitu kan. Nah, kemudian fotonya diupload, foto lagi nggak pakai baju yang kan masih lucu banget, di foto lagi mandi, di video, diupload ke media sosial. Kita nggak pernah tahu siapa yang nonton, siapa yang download gambar, siapa yang download video. Orang yang punya pedofil online ini adalah kelainan dalam seksual. Dia lebih suka gambar video anak yang di bawah umur. Ditunggu. Iki hari ini sudah umur 1 tahun. Hari ini sudah umur 2 tahun, 3 tahun. Apalagi ada yang aktifnya, ada itu sudah TK di sini nih contoh. Ditunggu. Kamu nggak pernah tahu kejahatan apa yang akan terjadi setelah kalian ngupload foto atau video dari adik-adik kalian atau kalian sendiri. Ojo gampang-gampang, titik-titik cekrek, ya Allah, aku mau mandi guys.
Contoh. Foto makan. Guys, lagi makan pecel nih. Ada. Belum tidak mungkin di antara kita ada yang lebay. Lagi nyapu guys. Habis mandi guys. Hey guys, aku lagi nyetem di jepin nih guys. Loh. Dan itu akan direkam oleh orang lain. Siapa tahu? Kita nggak pernah tahu siapa yang melihat media sosial kita. Ya, untuk itu berstatus yang wajar. Kegiatan seperti ini nanti minta bu, foto bu, nanti tak upload ke media sosial. Nah ini cocok, ya kan? Kegiatan-kegiatan positif itu misalnya tibaan di rumah. Hai guys, aku lagi baca tiba nih, mudah-mudahan bisa mendapat sahabat kenal Nabi. Nah itu bagus. Hai guys, lagi main guys, ini asik banget. Ya, kegiatan-kegiatan yang positif mulai hari ini diupload, yang negatif dihilangkan. Untuk apa? Itu untuk masa depan. Ada video yang asik nanti. Penipuan online. Ya tidak semua jual online itu menipu, tapi ada beberapa oknum yang sengaja untuk menipu modus untuk mendapatkan uang. Kayaknya Buasana juga salah satu pelaku dari penjualan online. Kemudian disinformation. Menurut kalian gambar yang utama adalah gambar yang mana? Yang sesungguhnya? Yang mana? Yang B. Serius? C. Ya? Yo lekat A, B, C mesti harus benar ya. Aslinya gambar itu gambar yang mana yang benar? Karena nah, kita lihat sebelum kita nanti balik. Disinformasi itu adalah informasi palsu yang sengaja disebarkan untuk menipu. Kembali lagi ke sini. Sorry. Informasi palsu yang sengaja disebarkan untuk menipu. Gambar ini sebenarnya yang dinamakan disinformasi itu gambar yang tidak sebenarnya dan sekedar untuk memicu hal-hal yang negatif. Yang B ini contoh yang B. Yang asalnya adalah yang C. Dia karena di medan perang ada temannya yang membantu untuk memberikan air minum karena memang tertembak dan sebagainya. Dikasihlah gambar satunya menodongkan senjata. Padahal di sini tidak ada yang C. Nah, di grup lah yang ngasih air minum yang disebarkan adalah yang di A. Wah, seakan-akan mengintimidasi. Ini palsu, nggak benar, tapi memang sengaja disebarkan oleh seseorang agar memicu hal-hal yang negatif. Nah, itu namanya disinformasi. Baik. Bentar. Waspada hoax. Apa itu hoax? Hoax. Berita bohong atau kabar palsu yang tidak memiliki sumber kredibel atau sengaja dilakukan dengan tujuan menipu seolah sebagai suatu kebenaran. Nanti saya tunjukkan berita-berita hoax, berita-berita tentang di sekitar Pasuruan dan Padang, biar kamu tahu. Nah, apabila ada berita hoax yang tersebar, bisa kamu ini berita beneran apa enggak? Nah ini contoh ya, kamu dapat share dari WA. Ini berita beneran apa enggak sih? Bisa kamu cek di website cekfakta.com. Nanti di sana apabila itu berita palsu, maka di sana akan ini hoax, ya. Kalau itu benar-benar berarti benar-benar. Bisa juga di turnbackhoax.id. Bisa juga di stophoax.id. Apabila mau kirim WA, Instagram, Telegram sudah terlapor di sini. Ini benar akan dilihat apakah berita itu benar atau salah. Selanjutnya 5 cara mengenali hoax. Ini URL-nya nanti bisa langsung kenali di sana. Dari mana datangnya hoax? 92,4 itu berasal dari media sosial, Facebook, ya. Apalagi? WhatsApp itu aplikasi chatting. Kalau media sosial contohnya adalah Facebook. Kemudian
Instagram, ya, Twitter, Twitter. Saya nggak tahu bahasa Inggris mana. Situs web sekian persen, televisi malah sedikit, media cetak apalagi radio. Nah, selanjutnya, menurut data dari kementerian, lebih dari 1.500 berita hoax hingga Juni 2019 yang lalu. Khusus 2019 sampai bulan Juni itu lebih dari 1.500 hoax. Dan ini sudah sudah diproses. Ujaran kebencian. Contoh 1, penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, menyebarkan. Apa saja? 7 ujaran kebencian di antaranya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada yang hafal? Hafal? Tak kasih waktu 2 menit yang hafal maju. Tak kasih hadiah. Penis. Penistaan. Ayo bocoran. Hadiahnya adalah hadiah uang tunai. Tak tunggu 2 menit. Untuk beli bakso. Oh no ya Allah. Ya Allah nilai gantengnya tuh. Boleh temannya. Ayo 1 menit lagi, 1 menit lagi. 7 ujaran kebencian. Ujaran kebencian. Ayo yang siap maju. Sebut mati nggak usah. Apa? Ayo, yang siap maju saya nggak akan nunjuk. Yang siap maju. Lumayan loh, kayak itu bakso ya. Ayo nggak apa, maju. Mumpung belum diserobot oleh temanmu. Ada yang maju beneran? Baik, tepuk tangan itu kita apa teman kita. Yes. Ngadep ke sana mas. Sini mas. Nah, oke. Sebutkan 7 ujaran kebencian. Penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, menghasut, memprovokasi, berita bohong. Oke. Nama siapa? Idris Ali Akbar, Kelas kelas 9. 9. Oke, tepuk tangan untuk Idris. Nah ini saya nggak bohong. Ini lumayan 20.000 untuk beli apa namanya air minum ya. Oke, tepuk tangan untuk teman kita Idris luar biasa. Mana mau nggak gerak maju mana? Ya nanti tenang ada sesi berikutnya. Baik. Pelindungan hukum kita adalah Undang-Undang ITE tahun 2008, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Pornografi. Nah, ini pasalnya. Pulau Biru. Apabila kasus kita masuk di
tadi kesusilaan, perjudian atau penghinaan tadi menghina temannya, bully temannya, itu kemudian pemerasan, ya, itu ancaman maksimal 6 tahun penjara dan denda minimal 1 miliar. Pasal 28 berita bohong, hoax, ujaran kebencian tadi, itu maksimal 6 tahun penjara dan denda 1 miliar. Pengancaman, jelas itu undang-undangnya. Ini bukan undang-undang bohong, ini undang-undang ITE, Informasi Transaksi Elektronik tahun 2008. Dan ini sudah berlaku. Ya, oleh karena itu jangan main-main dengan di digital. Jangan main-main dengan digital. Yes. Nah, ini contoh penyebaran kebencian. Ini dibayar, 4 orang ini dibayar. Ada yang tugasnya adalah untuk mengunggah meme atau foto editan, disebarkan konten kebencian ke salah satu komunitas. Ada yang menyerang sara, unsur suku dan lain sebagainya. Ini dibayar dan semuanya sudah tertangkap. Nah, selanjutnya teman-teman, generasi unggul itu bijaklah dalam bersosial media. Jangan suka baper, ya kan? Jangan suka baper. Kamu kalau di sosmed jangan baper berat. Kalau baperan tutup akun aja. Gak usah pakai akun media sosial. Ini disambat, ya Allah, pusing ya Allah. Emang jadi nih, misalnya kamu buat status, ya Allah, aku lagi pusing kepalaku ya Allah. Paling nggak jangan ngapuk mau kapan aku. Atau memang Facebook punya bisa mendoakan juga nggak mungkin. Paling banyak yang bully. Ada yang 1-2 yang agak simpati, apa yang agak simpati. Mudah-mudahan segera dimudahkan jalannya. Kan ada saja jawaban. Gara-gara kita sambat nenggone Facebook, baper nenggone Facebook atau media yang lain. Tutup akun aja, nggak usah akun-akunan. Postinglah yang penting, jangan yang penting posting. Unggahlah hal yang positif, jangan mengunggah hal-hal yang negatif. Percuma kita akan dicorot oleh orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang baik, gara-gara postingan kita selalu negatif, akan dijauhi. Pastikan itu. Kemudian dunia nyata itu sama dengan dunia cyber, teman. Nah, ini contoh berita hoax dan berita ujaran kebencian yang sudah proses. Ini coba kalau nggak percaya ini, Mas, paling sampean bohong, Mas. Wes engko tak kayak gambar ini kamu unggah di media sosial. Saya yakin nggak dalam waktu tempo yang sederhana akan dicari akunmu dan akan diproses menurut hukum. Lek gak percaya, saya nggak bohong. Mas, aku jaluk foto ini, Mas, tak unggah nanggone Facebook. Mau nggak? Saya dengan senang hati akan aku tak jajal ilmuku, kayak wong kandhane. Ya dihukum tenanan ya kan, gara-gara jajal ilmu. Anak bangil, santri bangil di Pasuruan, diciduk polisi gara-gara apa? Dia ngunggah meme gitu. Punya presiden tidak berguna, jual aja di tokobaru.com. Kalau bisa jadi duit, kenapa harus dipertahankan? Gara-gara hanya ini tok sing diunggah. Ya, tapi apa? Mengakibatkan dia langsung diambil oleh Polda Jatim. Mas, aku nggak percaya itu berita bohong. Ya sudah, kamu ambil, nanti minta ke saya. Ya, minta ke saya, nanti kamu upload di media sosial. Mas lah iya, kayaknya nggak percaya. Ya kan benar. Maka berhati-hatilah dengan status. Selanjutnya, menghina wakil wali kota Pasuruan di Facebook ditetapkan jadi tersangka. Itulah ada sing ngatur ini. Dituduh menghina PDIP di media sosial, karyawan swasta di Pasuruan dilaporkan polisi. Lalu dilaporkan itu mesti diproses, mesti diproses menurut undang-undang ITE. Minimal tadi. Nah, ini teman saya waktu aliyah dulu. Dia memang agak lumayan. Dia membuat status gini, gak ngurus film santri yang kemarin rame ya.
Apa maneh gelok raine Said Akil. Maksudnya ini menghina Said Akil Siraj. Kiai TA bintang K. Maksudnya apa namanya? Hal-hal kotor ya. Hal kotor. Nah, ini apa? Dilaporkan akhirnya dia menjadi seorang tersangka diproses. Gara-gara status, maka statusmu adalah harimau. Ingat, statusmu adalah harimau. Nah, pasang foto Jokowi pose tambal ban. Gara-gara apa jenenge Jokowi pose tambal ban. Ya pemilik akun di Pasuruan diciduk polisi. Ojo main-main sekarang dengan meme. Jangan main-main dengan gambar untuk dijadikan status. Belum cabut laporan penghinaan Bupati Pasuruan DFW tetap diproses. Statusnya ini, bajumu putih, hatimu hitam. Wahai bupatiku, kelak di neraka akulah yang akan memberimu minum dan timah panas dan melayanimu. Ini diproses. Yang ngupload adalah Radar Bromo. Gak main-main. Sekali lagi, statusmu adalah harimau. Nah, berita sebar hoax di PDIP, pemuda Pandaan dijebloskan penjara. Tanggapi laporan masyarakat, Polri bekuk menghina Presiden dan Kapolri. Ada lagi anak petani diperiksa polisi karena bagikan ujaran kebencian di media sosial, mengaku kecewa pemerintah. Lek mangkel ojo nanggone diupload nanggone Facebook. Lek mangkel nang kancane ojo sampai diunggah ke media sosial. Mesok nang polisi ojo sampai diunggah nang media sosial. Pasti akan diproses. Ini contohnya. Hina polisi wanita Probolinggo diciduk polisi gara-gara apa? Ketilang. Gara-gara ketilang, apa isu-isu ketilang. Akhirnya apa? Gara-gara ketilang dia akan mangkel. Miso nanggone media sosial. Dia buat status. Pekerjaan polisi lo tanggal tua ya kayak gitu, suka nongkrong di jalan ini. Seret itu artinya kata-kata jorok. Polisi kurang isu-isu kena tilang. Akhirnya apa diproses. Pencemaran nama baik oleh siswa Seman 2 Probolinggo. Ada di antara kalian mungkin yang menghina MTS Ma'arif Daren Sewu. Kemudian salah satu guru tahu dan tidak terima, apalagi yayasan tidak terima, diproses. Kalau tidak diminta ngomong baik-baik tapi kamu nggak mau, akhirnya dilaporkan ke polisi. Apa yang terjadi? Nggak lihat umur. Ujaran kebencian dan berita bohong tidak pernah lihat umur undang-undang ITE. Selanjutnya, polisi ciduk 5 pelaku menyerah hoax soal gempa Palu. Nah, ini gempa kemarin. Nah, pernah tahu ini? Habib Bahar bin Smith, tahu ya? Dia dipolisikan karena apa? Ujaran kebencian. Ini juga penyanyi kondang kita. Tahu ya? Kemarin sekarang sudah dipindah ke Jakarta. Dulu ada di Surabaya. 3 bulan di Surabaya, kemudian dipindah ke sel tahanan Jakarta. Gara-gara apa? Ujaran kebencian. Mangkel nang wong liya diunggah melalui Twitter atau media sosial yang lain. Nah, 4 penyebar hoax perampokan BCA. Pernah dengar ya dulu ya? Video viral tentang perampokan. Pernah dengar? Video itu loh, video. Ada yang tahu nggak? Yang katanya, BCA dirampok, ya kan? Ternyata itu beda. Nah, ini sudah diciduk, sudah ditangkap. Termasuk orang Bangil, Pogar, Bangli dan lain sebagainya itu ada di sana. Selanjutnya, 2 pembuat hoax menculikan anak ditangkap di Pasuruan. Jadi jangan main-main dengan berita bohong. Retas situs Kemendagri, pemuda asal Pandaan ngaku uji coba kemampuan. Ini yang saya ceritakan tadi. Anaknya itu
situs Kemendagri. Akhirnya apa? Dibobol. Kemampuan teknologi IT-nya itu tidak dijalankan sesuai dengan apa yang bermanfaat. Ini saya diprosesnya mana lah jane sih? Masih muda. Nah, sekarang nonton ya. Mau nggak nonton? Ini kesalahannya apa? Dia naruh nomor telepon di FB-nya. Jadi yang bagi sekarang yang biasa naruh nomor telepon di FB dihapus saja dulu. Ya, jangan khawatir, ini juga kejadian yang tidak menyenangkan. Juga jangan sekali-kali setiap kegiatan diupload ke media sosial. Kapok. Ingat, nomor HP jangan ditaruh di media sosial. Kalau mau inbox, kalau mau chat inbox saja. Nah, ini setiap kegiatan diupload. Hanya apa? Mau lari dulu ya? Ada yang mau temenin kan? Apa yang terjadi dilihat? Oh, sama namanya dan apa orangnya? Kebanyakan kenapa saya bukannya gaya malah bahaya. Nah, itu adalah salah satu video, ya, salah satu video. Kemudian ada satu video yang bagus sebenarnya untuk kalian. Oke, 1 jam dulu, Pak. Ini adalah video tentang bagaimana kita bersikap positif di media sosial. Ini untuk bagi nanti kalian yang mau bekerja atau setelah keluar dari Alia. Ini jangan sampai statusmu itu status yang tidak benar. Ya, contohnya ini adalah video yang sangat positif untuk kita lihat. Pasti di sana saja dasar. Baik Tina, apakah ada pertanyaan lain tentang exchange program ini atau tentang Amerika dan kehidupan dengan Muslim di sana? Semuanya sudah jelas, terima kasih. Kami sangat senang Tina sudah datang di interview terakhir ini. Kami sangat terkesan ya. Kami harap Tina bisa mengikuti exchange program ke Amerika tahun depan. Terima kasih banyak Ibu. Amerika. Sebagai langkah final, Ibu Santi akan melakukan checking referensi dan background. Dia gagal menuliskan impian gara-gara Biasanya kalau tidak akun media sosial dan dalam statusnya di media sosial. Kami akan mengirimkan surat afirmasi. Bagaimana? Baik Ibu, terima kasih. Media sosial. Nah, ini dia mengunggah sebuah video dia dan memberi minum dengan minuman kerasnya. Mantap. 3. Dari status ini apa yang terjadi? Langsung dia dicoret dan gagal. Nah, akan ikut di apa yang dikatakan? Gagal.
Nah, jadi mulai saat ini bagi yang suka mengunggah video yang negatif, membuat status yang negatif di media sosial, mulai saat ini bertobat. Kenapa? Nanti media sosial itu akan menjadi acuanmu pada waktu kamu diterima pekerja atau tidak di sebuah perusahaan besar. Untuk itu, mari bersama-sama menjaga kapasitas kita sebagai seorang yang baik. Untuk itu, teman-teman, jangan sampai media sosial menjadi ancaman bagi kalian. Maka bijaklah dalam bermedia sosial. Kita harus menjadi seorang yang menginspirasi orang lain untuk media sosial, ya. Mulai saat ini saya ingin coba nanti saya cek laporannya. Kira-kira Bu, ada sampai punya akun beberapa dari ini siswa? Oh, ada ya. Jadi kita coba nanti perkembangannya bagaimana. Nah, ini nanti kita akan lihat kalau ada media-media sosial yang lain yang tidak sesuai dengan keinginan, maka bisa serahkan kami, Bu. Ya, bisa kami proses, artinya bisa kita tindak lanjuti untuk kita bimbing beneran, karena memang ini adalah untuk masa depannya. Pada waktu media sosialnya itu digunakan dengan hal-hal yang negatif, maka pastilah anak itu sulit untuk mencari pekerjaan yang benar. Ya, mencari pekerjaan yang benar. Untuk itu, ini akun media sosial dari Lawan TIK Pasuruan. Twitternya @pasuruan, Instagramnya @pasuruan, ya, kemudian channel YouTube-nya @pasuruan, FB-nya Relawan TIK Pasuruan. Apabila mau menjelajah di website kami di www.artikpasuruan.org.id. Ini nomor WA-nya. Mau konsultasi monggo. Apabila perihal tentang media sosial, kami siap akan melayani jenengan semua. Dan mudah-mudahan kegiatan pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jadilah pemuda yang menginspirasi pemuda yang lain, dan jadilah orang-orang yang bijak dalam bermedia sosial, cerdas bermedia sosial. Untuk itu, selamat berinternet positif, dan saya yakin teman-teman dari semua yang hadir di sini adalah orang-orang yang positif dan tidak akan mengunggah hal-hal yang negatif di media sosial. Akhiran, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambatan. Ngantuk. Istirahat Bu, Gimana? Seru? Banyak ilmu yang didapat ya pastinya. banyak. Banyak sekali. Hal-hal yang sebelumnya tidak kita ketahui, sekarang kalian sudah tahu bagaimana cara